Hai adik-adik Lentera Education Center, kali ini kita akan belajar fisika bab elastisitas. Pada kendaraan bermotor, baik mobil ataupun sepeda motor, dipasang sistem alat yang berfungsi untuk meredam kejutan. Sistem alat ini dinamakan shock absorber, yang kebanyakan orang menyebutnya shock breaker. Salah satu komponen shock absorber adalah pegas atau pir spiral. Coba kalian bayangkan apabila kendaraan kalian tidak menggunakan shock absorber. Pasti kalian akan cepat lelah dan tidak menyenangkan ketika berkendara. Pada saat berkendara melewati jalan berlubang, berat kendaraan dan pengendara akan menekan pegas sehingga termampatkan. Pegas akan kembali ke bentuk semula pada jalan yang rata. Dengan demikian, pengendara hanya merasakan sedikit kejutan. Mengapa pegas tersebut dapat kembali ke bentuk semula? Apa manfaat pegas pada produk teknologi lainnya? Terdapat macam-macam bentuk elastisitas, yaitu elastisitas zat padat, elastisitas pada pegas, dan energi potensial pegas. Elastisitas zat padat. Elastisitas adalah sifat suatu benda untuk kembali ke bentuk awal segera setelah gaya yang mengenai benda tersebut dihilangkan. Benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengenainya dihilangkan disebut benda elastis. Ketika kita menarik pegas hingga bertambah panjang, pegas akan segera kembali ke ukuran semula setelah gaya tarik tersebut dihilangkan. Sebaliknya, benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengenainya dihilangkan disebut dengan benda plastis. Contoh benda plastis antara lain plastisin, lumpur, dan tanah liat. Besaran-besaran yang berhubungan dengan sifat elastisitas benda antara lain sebagai berikut. 1. Tegangan. Tegangan dilambangkan dengan tau. Tegangan adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda pada luas penampang tertentu. Secara matematis, tegangan dirumuskan sebagai berikut. Tau sama dengan F per A. Tau adalah tegangan, satuannya Newton per meter kuadrat. F adalah gaya, satuannya Newton. A adalah luas penampang, satuannya meter kuadrat. Kedua adalah regangan, disimbolkan dengan E kecil. Regangan adalah perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan. Regangan dihitung dengan cara membandingkan pertambahan panjang suatu benda terhadap panjang awalnya. Secara matematis, regangan dapat dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan delta L per L0. L adalah panjang awal, satuannya meter. Delta L adalah perubahan panjang, satuannya meter. Dan E adalah regangan. Yang ketiga adalah modulus elastisitas atau modulus Young. Modulus Young adalah besarnya gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk meregakan benda. Dengan kata lain, modulus Young merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan pada benda. Nilai modulus Young menunjukkan tingkat elastisitas suatu benda. Semakin besar nilai modulus Young, semakin besar pula tegangan yang diperlukan untuk meregangkan benda. Modulus Young dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan F per A dibagi delta L per L0 sama dengan F dikali L0 per A dikali delta L. Keempat, batas elastis. Sifat elastisitas benda memiliki batas sampai pada suatu besar gaya tertentu. Apabila gaya yang diberikan lebih kecil daripada batas elastisitas, benda akan kembali ke bentuk semula ketika gaya tersebut dihilangkan. Akan tetapi,
Apabila gaya yang diberikan lebih besar daripada batas elastisitas benda, benda tidak dapat kembali ke bentuk semula. Benda secara permanen berubah bentuk. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Jika menurut kalian video ini menarik, silahkan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info menarik dari kami. See you!